Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama kami di IRC Education. Insya Allah hari ini kita akan sedikit membahas tentang mensucikan hati untuk kembali ke Hari Raya Idul Fitri. Karena kita tahu bahwasannya hari ini adalah mendekati Hari Raya Idul Fitri dengan pemateri kita, Dr. Haji Muhammad Makrus Ali MPB. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, hari terakhir nih Pak, bagaimana Pak kegiatan dari awal hingga akhir ini Pak? Ya, alhamdulillah luar biasa memang ya. Perjuangan orang beriman memang harus begitu. Tidak boleh berhenti, harus sampai ujung, harus sukses. Betul itu Pak. Nah, insya Allah kan Pak, hari ini juga karena hari terakhir, mungkin terakhir juga podcast kita di bulan Ramadan ini. Karena itu kita ingin Bapak menyampaikan bahwasannya supaya kita ini dalam menghadapi bulan suci dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri ini dalam keadaan hati yang bersih. Seperti kita ingin menghadapi bulan suci Ramadan. Baiklah, kepada Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala bihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudaraku dimanapun kita semuanya berada, hari ini adalah hari yang terakhir ya. Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Dan ini adalah finalisasi kita hari ini. Walaupun kita sudah bermaksial ria, memaksimalkan semua tenaga, pikiran, kemudian ilmu, pengetahuan, ujungnya tidak ada lain adalah kita mudah-mudahan la'allakum tattaqun. Nah, terkait dengan bagaimana kita memaksimalkan supaya kita nanti masuk di bulan Syawal, atau bahasa anak muda kita sekarang adalah hari yang fitri atau hari raya Idul Fitri, maka sudah banyak pelajaran yang kita dapat. Di antaranya yang pertama adalah kita sudah mendapatkan tentang pembekalan untuk introspeksi diri. Nah, sebenarnya disitulah kita nanti merasa bahwa kekurangan kita itu apa, bahwa kelemahan kita itu di mana, bahwa banyak kurangnya dalam diri kita. Itulah yang nanti poin yang keduanya adalah memperbaiki kekurangan. Nah, celah-celah yang ada dalam diri kita selama dari awal Ramadan sampai dengan hari ini, tentunya di situ ada. Oh, ternyata saya itu kalau sholat kurang ikhlas. Oh, kalau saya tadarus Al-Quran itu walaupun sudah hatam misalnya 3 kali ini, ternyata keikhlasannya masih kadang-kadang butuh pujian manusia, butuh dilihat teman, butuh didengerin orang. Nah, itu mulai, inilah bahasa introspeksi diri tadi. Nah, poin introspeksi diri dan memperbaiki introspeksi diri, dampak dari introspeksi diri yang kedua ini adalah bagaimana kita memperbaiki yang kurang tadi. Oh, saya sholat jamaahnya ternyata masih sering begini, masih sering pengen dipuji dan lain sebagainya, maka kita luruskan. Kemudian yang ketiga, supaya kita benar-benar nanti fitri itu benar-benar fitri, ya kita harus banyak tadabbur Al-Quran. Kalau kita selama ini sudah berbaur melebur seperti setiap hari, tidak ada hari yang indah kecuali bersama Al-Quran. Nah, di sini ternyata bagaimana tidak hanya kita baca, tapi ada tadabburnya. Apa sih sebenarnya yang kita baca itu? Oh, saya baca itu Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, ternyata message-nya, pesan Al-Quran sama kita itu untuk yakin terhadap Al-Quran. Nah, selama ini kita yakin nggak 100% terhadap Al-Quran? Ya yakin, kalau ditanya yakin nggak beriman kepada Al-Quran? Yakin 100%? Ya gitu deh. Nah, ini kan kadang-kadang kita masih memilah nih. Masih memilah itu artinya bahwa kita masih memilih isi-isi Al-Quran itu sesuai dengan yang kita kehendaki, yang kita senangi. Yang lainnya nggak suka, itu berarti kan nggak 100%. Kemudian yang keempat, selain tadabbur dengan Al-Quran adalah perbanyak zikir. Nah, inilah
zikir-zikir lisan, zikir hati, zikir lisan, zikir perbuatan. Inilah yang mesti harus kita perbanyak. Karena momentum kita memperbanyak zikir di bulan Ramadan ini ternyata dampaknya luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan amalan yang ringan tapi pahalanya berat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalau kita baca ringan tapi timbangannya luar biasa. Itu adalah bagian dari upaya nanti kita mensucikan hati, mensucikan pikiran, mensucikan perbuatan. Masuk kita di hari Idul Fitri, masuk kita di hari yang fitri benar-benar sesuai dengan harapan orang tua, harapan teman, harapan keluarga, harapan kita. Nah, kan kita itu sebenarnya pengen kembali ke yang fitri, tapi kadang-kadang kita nggak maksimalkan juga amalan-amalan zikir-zikir kita kepada yang fitri. Kemudian yang terakhir, supaya kita kembali kepada fitri yang sempurna adalah tidak mudah mengeluh. Apa yang dimaksud dengan tidak mudah mengeluh? Yang kita perbanyak adalah bersyukur. Ya Allah, kita sudah sampai nih hari yang terakhir, diberikan kesehatan. Ya Allah, kita sudah sampai nih menjelang Idul Fitri, diberikan kesehatan. Ternyata banyak nih orang-orang yang nggak diberikan kesehatan, diuji oleh Allah dengan sakit. Bahkan ada yang sebelum Ramadan meninggal, di pertengahan Ramadan meninggal. Nah, kita harus banyak bersyukur. Buang dulu itu ngeluh-ngeluh, dikit-dikit ngeluh, saya begini, udah buang. Kita ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah masuk Ramadan, ibadah puasa Ramadan, ibadah sholat di Ramadan, nah itu sudah luar biasa. Allah terhadap kita nilainya sangat-sangat luar biasa. Maka jalan terbaik bagi kita adalah mensyukurinya, memanfaatkan semua yang kita miliki, baik yang terlihat, fisik maupun yang tidak terlihat, akal pikiran, itu kita maksimalkan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara tips supaya kita benar-benar masuk di hari yang fitri, masuk 1 Syawal benar-benar bersih dan suci. Itulah harapan dari ayat di ujungnya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa, bersih hatinya, masuk di bulan Syawal suci kembali, dan nanti kita punya bekal 11 Ramadan, 11 bulan yang akan datang, bekalnya sudah kita dapatkan di 1 bulan Ramadan ini. Itu terima kasih, mudah-mudahan tip ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, kalau kita ingin menghadapi bulan di mana bulan Syawal ini, hari raya Idul Fitri, memang yang pertama kita harus mensyukuri di mana kalau kita sudah melewati bulan Ramadan, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Kan di hari raya Idul Fitri ini tempatnya kita setelah sholat Id itu bermaaf-maafan kan Pak? Ya. Nah, bagaimana cara kita memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas, tapi orang itu tidak meminta maaf pada kita? Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Jadi sebagai naluri orang yang beriman, ketika ditempa bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai hari ini terakhir, itu hati itu memiliki kelembutan. Kelembutan hati, kelembutan jiwa, tutur katanya lembut, perbuatannya sopan santun. Karena, mohon maaf, investasi termahal itu sebenarnya bukan harta. Investasi termahal itu adalah sopan santun, tata krama. Itulah nanti yang dikenang orang. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan Mas Alam tadi? Ya tentu saja ketika kita masuk fitri, karena sudah ditempa hati kita, ditempa pikiran kita, mindset kita itu berpikirnya semua itu baik. Apakah orang itu datang meminta maaf atau belum sempat meminta maaf, atau kita yang mendatangi, maka konsep orang yang lahirnya dipupuk dengan bulan Ramadan penuh, maka dia akan mudah memanfaatkan. Sebelum dia minta maaf, kita sudah memaafkan. Sebelum dia berkata-kata, wahai Pak Ali, wahai Pak Agus Alam, saya minta maaf, kita sudah membukakan pintu maaf seluas-luasnya. Itulah yang dimaksud dengan buahnya kita fitri dan buahnya kita la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi ya kawan-kawan sekalian, bahwasanya di bulan suci ini perlembutkan hati supaya apa? Supaya ketika menghadapi hari raya Idul Fitri, kita sudah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin itu saja pemateri yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan
kita menghadapi hari raya ini dengan maksimal. Baiklah, saya sebagai host mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.